Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami tokoh-tokoh besar yang memberikan fondasi, memberikan dasar kepada gerejamu, Santo Petrus dan Santo Paulus, yang menjadi tokoh guru gereja yang terpenting dari beberapa rasul lainnya, dengan ajaran-ajaran mereka yang mengagumkan. Tetapi terlebih, Engkau telah membentuknya menjadi murid Yesus yang tangguh. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi tantangan dan godaan di masa kini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, dua tokoh gereja yang sangat berbeda karakter sifat, tetapi dijadikan satu dalam perayaan hari raya, tingkat yang tinggi di dalam perayaan gereja, liturgi gereja. Kedua-duanya mati di Roma. Petrus sekarang kita kenal dengan Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, di mana di bawahnya ada makam Santo Petrus. Dan Santo Paulus di luar dari kota Roma ada basilika yang memang besar sekali juga, yang didedikasikan kepada Santo Paulus. Ya, kedua-duanya meninggal sebagai martir. Petrus harus disalibkan terbalik, Paulus dipenggal kepalanya sampai seperti berjatuh berkali-kali, dan di situ muncul air kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, beberapa hal yang bisa kita renungkan dalam hari raya ini adalah, pertama, bahwa mereka adalah tokoh. Petrus yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dibentuk dalam jatuh dan bangun, dalam gagal dan berhasil. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus membentuk pribadi seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Dari semua rasulnya, Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Dan kita tahu dia adalah seorang yang spontan, yang ngomong dulu, ya, apa adanya, ya, tapi juga pernah menyangkal Yesus. Jadi Petrus adalah orang yang secara pribadi dibentuk oleh Yesus. Dan Paulus dibentuk oleh Yesus dengan cara yang agak beda. Dia tidak pernah mengenal, dalam tanda petik, mungkin tidak mengenal Yesus secara langsung, tetapi mungkin secara tidak langsung dia tahu, dia mendengar bahwa Yesus demikian, tetapi dia masih seorang penganut Yahudi yang fundamentalis, yang radikal. Ya, kita tidak pernah mengetahui bahwa dia pernah secara pribadi bertemu dengan Yesus, tapi pertemuan pribadi dengan Yesus adalah ketika Yesus memanggilnya, menangkapnya dalam peristiwa di Damaskus. Ya, berubah dari seorang penganut Yahudi yang radikal menjadi penganut Yesus yang sangat radikal dan sangat luar biasa. Seorang yang cerdas, pandai, dan penuh gairah, yang bersemangat pergi mewartakan Kristus kepada segala bangsa. Dan kita bersyukur bahwa mungkin karena dia juga, mungkin bukan hanya mungkin, tapi karena dia juga kita menjadi Katolik, kita percaya pada Yesus, karena disitulah kemudian para pengikutnya, para yang mendengarkan dia mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dan kita adalah orang-orang yang non Yahudi yang percaya kepada Kristus, langsung atau tidak langsung. Itu juga berkat Santo Petrus dan Paulus. Saudara, apa yang bisa kita renungkan dengan kedua tokoh ini? Ya, ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Bagaimana Yesus membentuk pribadi yang tangguh, yang telah ditransformasikan, telah berubah menjadi manusia baru.
seperti yang Paulus sampaikan dalam surat-suratnya yang begitu luar biasa. Paulus melahirkan tulisan-tulisan yang sangat dalam, sangat mengagumkan akan pengalaman Kristus. Intinya adalah mewartakan Kristus yang menderita, wafat, mati disalib, dan bangkit. Intinya adalah pada Paskah itu. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi, apa yang bisa kita renungkan? Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan itu membentuk kita. Bagaimana Tuhan itu membentuk kita sebagai pribadi yang tangguh, yang kuat, yang mendasar. Nah, itulah dalam jatuh dan bangun, dalam kesulitan, dalam situasi apapun. Paulus melukiskan bagaimana dia mengalami di penjara, hampir mati, hampir karam. Dia terjepit tapi tidak terhimpit. Ya, katakanlah bahasa-bahasa yang bagus sekali, dia diperlakukan begitu kejam, tetapi Tuhan melepaskan dia dari berbagai macam kesulitan sampai akhirnya meskipun demikian dia harus mati dipenggal kepalanya. Ya, dia berani dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi bagaimana Tuhan membentuk kita? Saya yakin bahwa Tuhan membentuk kita ya bukan dengan cara yang bukan hanya dengan cara yang lembut tapi halus, tapi juga dengan cara yang keras lewat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Sekarang ini kita menghadapi pandemi, ya, bagaimana kita menghadapi di keluarga kita masing-masing, bagaimana kita menghadapi situasi pekerjaan kita, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang karya-karya kita, entah sebagai terutama untuk para yang bekerja di dunia kesehatan sekarang ini. Bagaimana mata kita melihat orang yang mati setiap hari, yang kemudian terpapar virus corona, tiba-tiba satu dua hari, bukan dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, ternyata sudah meninggal. Dan itu sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Nah, bagaimana kita melihat peristiwa pandemi ini sebagai peristiwa iman? Bagaimana kita melihat itu? Ya, jadi jangan hanya melihat sebagai suatu peristiwa kejadian-kejadian yang biasa saja, tapi juga mungkin kejadian yang luar biasa. Melihat peristiwa ini sebagai suatu peristiwa iman. Apa itu? Ya mungkin juga panggilan kita untuk pertobatan. Panggilan kita untuk kembali kepada Tuhan, bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita hadapi. Ya, dan kematian itu seperti pencuri di waktu malam yang kita tidak tahu. Jadi ini suatu peringatan yang mengajak kita untuk mulai berubah dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, untuk mulai berubah dengan diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Ya, kita tidak bisa mengharapkan orang untuk berubah. Kita memakai prokes saja, ya itu saja betapa susahnya orang. Betapa susahnya untuk mengubah sesuatu yang lebih mendalam secara batinnya. Maka orang masuk ke dalam batinnya seperti Tuhan itu memberikan shock kepada kita gitu loh, memberikan sesuatu yang keras gitu sehingga orang itu mau berubah. Mungkin seperti itu juga. Ya, kalau kita dengan cara yang lembut, cara yang biasa saja, dengan berbagai macam cara yang kita lihat, mungkin orang sudah terbiasa, udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang lebih dibuka mata batinnya dengan cara yang shocking, dengan cara yang mengejutkan, sehingga orang sungguh tergerak gitu, untuk berubah atau tidak. Nah, itu suatu tanda yang harus kita sadari dengan baik sebaik mungkin, karena bukan hanya nanti orang-orang yang meninggal itu, mungkin juga bahkan kita. Ya, kita tidak tahu, entah itu siapa saja sekarang ini, tak peduli, entah kaya, entah miskin, entah pastor, entah suster, entah biarawan, bisa terpapar ketika orang tidak mampu dan tidak mau berubah menghadapi situasi yang tidak mudah kita prediksi ini. Ya, ada banyak orang yang berspekulasi dengan berbagai macam hal. Ya, kita tidak peduli, de facto, kenyataan bahwa kita harus memvaksin diri, ya, ikut vaksinasi. Ya, itu sesuatu yang wajib dan kita dengarkan, kita ikuti apa yang menjadi program pemerintah yang bagus. Kalau itu memang sungguh bagus. Jadi itu sesuatu yang menurut saya, saudaraku, kita diajak untuk melihat peristiwa pandemi ini dari kacamata iman. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan kita melihat sekarang kita mau apa? Kita mau bertobat. Pertobatan itu bukan hanya perubahan lahiriah, tetapi perubahan batinnya. Ya, perubahan batinnya ada dua hal yang harus membawa kita kepada sungguh-sungguh pertobatan yang sejati, adalah kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kerinduan kita untuk berdialog dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya abstrak yang ada di kepala kita.
yang ada di dunia ritual, yang ada di dunia liturgikal. Betul, itu benar baik, tetapi Tuhan yang sungguh-sungguh saya alami dengan penuh kesadaran. Ya, ini yang seharusnya kita masuk dalam dunia itu. Kita mencoba untuk memasuki ya. Kemudian yang kedua, kita merasa bahwa segala sesuatu menjadi sementara. Apa yang kita dambakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita nikmati, apa yang kita itu sifatnya sementara. Jadi dua hal ini sebetulnya satu, tetapi merupakan sesuatu yang dua sisi. Satu sisi bahwa kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan yang hidup dan hadir, tetapi juga merasakan bahwa segalanya menjadi tidak berarti lagi, ya, tidak berarti. Yang kita anggap dulu menjadi berharga, bernilai, yang harus kita cari, kita kejar, is nothing. Gitu. Nah, jadi semakin kita mendekat kepada Tuhan, yang lain-lain nilainya menjadi berkurang. Katakanlah seperti kata Paulus, segala sesuatu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Ya, jadi disinilah kita melihat bahwa Kristus datang kepada kita untuk menunjukkan bahwa kematian itu sesuatu yang nyata, yang kapan saja datang, dan Yesus telah mengubahnya, memberikan pencerahan yang lebih dalam. Ya, dan itulah yang kita sebut dengan sabda Yesus yang menguatkan kita, meskipun kau mati, kamu tetap percaya padaku, bahwa engkau akan mengalami kemuliaan, ya, akan mengalami kehidupan. Ya, jadi ini sesuatu yang memberikan cakrawala ketakutan itu membuat kita menjadi tenang, menjadi redam, menjadi damai, karena kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai fondasi, kita mempunyai dasar yang kuat. Dan itu dinyatakan dilakukan oleh Paulus dan Petrus dalam ajaran-ajarannya. Ya, tentu saja Yesus sendiri dengan kitab suci. Jadi ketika kita mendekat kepada Yesus, kita semakin percaya, kita semakin mendekat, kita semakin membaca kitab suci. Dan kita tahu dalam sejarah, lihat perjanjian lama itu bagaimana Tuhan membimbing bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel melakukan apa yang dia maui, menjauh dari Tuhan, maka hancur. Dan itu kita ngomong apa? Kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, dan kita lihat apakah aku menjauh dari Tuhan, apakah orang lain menjauh dari Tuhan, apakah orang, dan itu menjauh dari Tuhan berarti dengan hidupnya, dengan perilaku, dengan tindakan yang penuh kasih atau tidak. Nah, jadi kita melihat di situ dalam perjalanan berkali-kali dalam perjanjian lama, kita melihat ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka mereka akan dihancurkan. Meskipun dikasih hakim, kasih nabi, kasih siapa saja, akan hancur. Bahkan boleh dikatakan di antara suku-suku Israel saling berperang. Kita melihat itu. Yang ketika saya membaca, mulai melihat dari kitab Hakim-Hakim, bagaimana mereka saling berperang satu sama lain. Satu suku lain dan seterusnya. Dan ini saling si iblis menggocok kita untuk saling menghancurkan satu sama lain. Dan itu juga bisa terjadi di bangsa kita. Coba kita lihat dalam masyarakat kita. Orang tidak menyatu dalam hati ketika menghadapi pandemi ini, tapi juga saling menyerang, saling menuduh, saling menghakimi, saling mengomong kata-kata yang kasar. Seperti itu kan suatu bentuk cara iblis untuk menggocok kita, cara iblis untuk menghancurkan bangsa dan kita semua, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita memandang peristiwa pandemi ini dengan kaca beriman, dan iman kita bagaimana pertaubatan, kembali kepada Tuhan, semakin mencintai kitab suci, ya, semakin membaca dan merenungkan sabda Allah dengan hening, diam, tunduk, sujud. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau kita mohon kerahiman belas kasihan Allah. Ask for God's mercy. Ask for God's mercy. Mohonlah belas kasihan dari Allah. Kemudian kita juga berusaha untuk berbelas kasih kepada orang lain dengan mendoakan siapa sakit, siapa yang menderita. Itu pun yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian completely trust to God, percaya 100% kepada kerahiman Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, supaya kita tetap tabah dan tekun dalam hidup kita, dan kita berani berkorban demi kebaikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.